Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kekuatan Suara Tuhan. Kekuatan Suara Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 29 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Ayat yang kelima. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ayat yang ketujuh, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ayat yang kedelapan, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menyaksikan dan melihat kebenaran firman Allah yang luar biasa. Dalam Mazmur 29 berbicara tentang kekuatan suara Tuhan. Kami ingin mengandalkan dan hanya mendengar suara Tuhan di atas segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Biasanya kita berbicara tentang kekuatan firman Tuhan. Namun di dalam layanan audio saat teduh sahabat seperjalanan kali ini berbicara tentang kekuatan suara Tuhan. Dalam Mazmur 29 ayat yang keempat yang kita baca tadi, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini kita mendengar banyak suara-suara, baik suara yang menyejukkan hati atau suara yang menimbulkan kecemasan. Ada satu penyakit dalam psikologi, yaitu sebuah penyakit yang namanya fonofobia. Fonofobia itu adalah ketakutan kepada suara. Ketakutan kepada suara yang menimbulkan rasa cemas dan khawatir dan rasa terancam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rasa cemas dan panik ini sumber suaranya bisa ada yang beralasan, bisa yang ada tidak. Namun yang jelas kebanyakan adalah suara-suara yang tidak beralasan. Dia takut dengan suara sirine ambulan, dia takut dengan suara tutup pintu, dia takut dengan suara percakapan orang padahal tidak membicarakan apa-apa. Dia takut dengan suara siulan orang, dia takut dengan suara-suara tertentu. Bahkan ada yang takut dengan suara air mengalir. Ada yang takut dengan suara-suara mungkin binatang-binatang tertentu. Jadi ketakutan, kecemasan yang tidak ada dasar dan alasan yang kuat sama sekali, namun itu bisa menimbulkan kecemasan. Itu adalah hal yang tidak lumrah. Namun ada suara yang memang itu sangat bisa dimengerti, yaitu merasa takut dengan suara bentakan, suara yang bentuknya ancaman, suara yang bentuknya merendahkan, suara yang karena fitnah, suara yang merusak nama baik. Itu adalah sumber suara dari manusia pada umumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kehidupan kita perlu menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik yang membangunkan iman kita, yang membuat kita penuh dengan semangat, yang membuat kita penuh dengan inisiatif, yang membuat kita hidup penuh dengan gairah, yang membuat kita optimis dalam menjalani hidup. Itulah suara-suara yang perlu kita dengar. Dan firman Tuhan berkata, suara Tuhan itu bisa mengalahkan segala macam suara negatif, baik yang beralasan ataupun suara yang tidak beralasan. Apa yang firman Tuhan katakan? Suara Tuhan itu penuh kekuatan dan suara Tuhan itu penuh dengan semarak. Yang dimaksud dengan semarak di sini adalah sebuah kebahagiaan. Semarak itu dikaitkan dengan sebuah pesta kemenangan. Semarak itu dikaitkan dengan sebuah pesta kebahagiaan. Sebuah acara yang menimbulkan sukacita yang sedemikian luar biasa, dan itu dikatakan semarak. Semarak di dalam kajian lain dikatakan melebihi di atas bahagia, di atas gembira, dan di atas sukacita. Kemudian itu menimbulkan semarak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar orang suara batuk saja, kita sudah cemas dan takut. Waduh, ini terkena Omikron, ini terkena COVID.
Tatkala kita divonis oleh dokter, Anda punya penyakit yang tidak ada obatnya. Waduh, kita takut bukan main. Kalau ada kemudian suara yang datang bahwa rumahmu, kemudian kendaraanmu, harta bendamu itu disita karena engkau tidak bisa membayar hutang. Waduh, itu suara yang luar biasa. Atau mungkin dari orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, dia datang kemudian bersuara dan berkata bahwa hubungan kita selesai sampai di sini dan jangan kontak dan hubungi saya lagi. Wah, itu menakutkan sekali. Sahabat seperjalanan, di dalam dunia ini penuh dengan suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang menimbulkan kecemasan, suara-suara yang menimbulkan kita marah, kita benci, kita dendam, kita khawatir, kita putus asa, kita cemas. Ada ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan suara dari kita terlahir sampai sekarang kita dengar. Kadang-kadang suara dari orang tua kita juga bukan memberikan sikap percaya diri. Kadang orang tua secara tidak sadar justru merendahkan kita. Itu suara dari orang tua yang karena bukan Tuhan. Sekalipun banyak nasihat-nasihat yang baik. Ada anak yang kemudian dia takut dengan suara guru. Karena setiap guru itu berkata, dia selalu membandingkan, kamu bodoh kenapa yang lain pandai. Sahabat seperjalanan, namun seluruh suara negatif itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya Tuhan. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Mazmur 29 ayat yang keempat, suara Tuhan itu penuh kekuatan dan suara Tuhan itu penuh semarak. Suara Tuhan tercatat di dalam kebenaran firman Allah yang kita bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kekuatan-kekuatan yang Allah berikan dari kitab Amsal, dari kitab Mazmur, dari kitab Roma, dari kitab Injil Sinoptik, dari surat Korintus, dari kitab Filipi, Galatia, Efesus. Kebenaran-kebenaran firman Allah yang sangat luar biasa. Pembelajaran kita dari sejarah orang Israel, bagaimana dipimpin oleh suara Tuhan. Dari kitab Pentateuch, ya kitab Keluaran, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kemudian kitab-kitab lain, kitab Yesaya. Sehingga sahabat seperjalanan, mari kita belajar terus untuk mendengar lebih banyak suara Tuhan dari kebenaran firman Allah. Lebih rajin kita bersaat teduh, lebih rajin kita membaca Alkitab dan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan audio sahabat seperjalanan atau renungan yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau pendeta yang Anda sukai. Namun engkau bergumul dengan firman, mendengar suara Tuhan lebih banyak. Karena firman Tuhan katakan suara Tuhan itu penuh kekuatan dan suara Tuhan itu penuh semarak. Catat baik-baik sahabat seperjalanan. Mazmur 29 ayat yang keempat, kekuatan suara Tuhan yang penuh dengan semarak, penuh dengan kekuatan, yang akan membangkitkan hidup kita, yang akan menguatkan kita tatkala lemah, yang membuat kita tetap tegak di tengah kesulitan persoalan hidup yang ada, karena sakit penyakit, karena persoalan ekonomi, karena persoalan rumah tangga, karena persoalan masa depan yang tidak pasti, karena persoalan kebutuhan-kebutuhan yang masih diperjuangkan dan belum hadir dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami, kita menyadari bahwa kekuatan suara Tuhan itu luar biasa. Biarlah kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan dibanding suara-suara lain yang akan meruntuhkan kehidupanmu, membuat engkau lemah, membuat engkau putus asa, membuat engkau panik, membuat engkau takut, membuat engkau cemas, membuat engkau khawatir. Buang semua suara itu dan dengarkanlah suara Tuhan. Banyak mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Dan bagikan renungan audio sahabat seperjalanan ini yang menyuarakan suara Tuhan kepada sahabat, kepada rekan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik firman Tuhan Mazmur 29 ayat yang keempat, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah sahabat seperjalanan lebih membuka diri dan mempercayai suara Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan penuh dengan semarak. Kami hanya mendengar suara Tuhan di atas segala suara yang tidak baik. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan dengan cara waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah kekuatan suara Tuhan yang memberi kekuatan dan menopang hidupmu. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.